Dan tanpa kalian sadari, ketika kalian menoleh sesosok. Hai, apa kabar? Kenalin, saya Graham. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Gue yakin kalian pasti pernah mendengar sebuah urban legend atau kisah-kisah seram. Sebuah cerita yang disampaikan turun-menurun pada komunitas masyarakat tertentu. Kadang kita penasaran apakah cerita itu adalah cerita yang asli atau hanya sekedar karangan saja. Tapi terlepas dari itu, gue yakin kalian pasti pernah merasakan yang namanya takut dan paranoid terhadap cerita-cerita yang kalian sendiri tidak tahu kebenarannya ini. Terutama saat kita masih kecil, tanpa kita sadari, teror sudah ada di kepala kita. Urban legend hari ini berasal dari kota Makassar. Dan cerita ini itu sudah mendarah daging ketika saya masih kecil. Kita sering diceritakan dan ditakut-takuti terhadap setan Sumiati. Sebenarnya seperti apa kisah dari Sumiati ini? Apakah dia diangkat dari kisah nyata atau sekedar bualan saja? Langsung aja kita bahas. Let's cut the crap and get into it. Jadi sebenarnya siapa Sumiati dan kenapa dia bisa menjadi salah satu sosok urban legend yang paling ditakuti di kota Makassar? Kalau biasanya kisah hantu itu identik dengan satu spot saja, tapi berbeda dengan Sumiati karena dia menghantui seluruh penjuru kota Makassar. Ini ngeri banget karena dia bisa ada di mana-mana, jadi tidak terbatas pada satu ruang dan waktu saja. Kala itu di era 1990-an ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang, orang-orang seringkali melaporkan bahwa mereka menjadi saksi melihat penampakan sosok Sumiati. Pada awalnya, Sumiati ini muncul di sebuah daerah yang bernama Karaenta. Saat itu ada seorang siswi yang kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kesurupannya, ia menunjuk pada satu tempat. Seolah mengikuti keinginan makhluk yang merasuki bocah itu, orang-orang pun bergegas untuk mendatangi tempat yang diarahkan oleh sang hantu. Di sebuah hutan lindung di daerah Karaenta. Tepatnya di sebuah pohon beringin tua, besar, rindang, dan sangat terasa hawa yang menyeramkan. Sejak saat itulah hantu Sumiati kerap menampakkan diri di bawah pohon itu. Tetapi guys, hantu Sumiati ini tidak hanya menampakkan di bawah pohon itu saja. Setelah kejadian tersebut, orang-orang mulai mengatakan bahwa mereka melihat sosok Sumiati muncul di tempat lain. Hal ini dikonfirmasi juga oleh banyak sekali orang yang mengakui bahwa ini benar. Dan sejak saat itulah Sumiati menjadi salah satu wujud teror yang ada di Makassar. Jadi guys, banyak sekali versi asal mula dari hantu Sumiati ini. Tapi salah satu yang paling populer adalah Sumiati ini adalah sosok perempuan desa yang sedang mencoba mengadu nasib di kota Makassar. Namun nasib naas menimpa Sumiati yang kala itu hidup sendiri di tengah kota Makassar tanpa kerabat sama sekali. Sumiati yang berjalan sendiri di suatu malam di sebuah jalan yang gelap dengan minim penerangan, disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengan dirinya. Sumiati berteriak sangat kencang, histeris, tetapi karena suasana malam yang sepi dan juga tidak ada orang sama sekali, malam itu Sumiati dilecehkan kehormatannya oleh pemuda-pemuda kurang ajar tersebut. Tidak sampai di situ guys, karena ingin menyembunyikan kejahatan mereka, salah satu pemuda yang berprofesi sebagai supir angkutan umum, kalau di Makassar itu namanya PT-PT. PT-PT itu seperti minibus yang mungkin bisa memuat sekitar 10 orang. Jadi pria tanpa akhlak tersebut mengambil tubuh Sumiati yang sedang tidak berdaya kehabisan tenaga dan dibuang di sebuah tempat yang jauh dari kota. Sumiati mengetahui bahwa kawanan yang telah melecehkan dirinya itu adalah kumpulan supir angkutan umum dan juga tukang becak. Sumiati mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang tersisa dan mencoba untuk berontak. Namun tak sengaja atau disengaja, salah satu pemuda tersebut membunuh Sumiati yang sedang berusaha untuk melarikan diri. Karena kaget dan panik dan juga sudah mulai ketakutan, pemuda-pemuda tersebut menguburkan Sumiati di suatu tempat yang tidak dikenal. Setelah sampai pada sebuah daerah terpencil, mereka pun menguburkan mayat Sumiati yang sudah tidak bernyawa. Sumiati pun dikuburkan di sebuah liang tak bernama setelah dia dilecehkan dan dibunuh secara kejam. Kejadian ini sudah sangat lama karena konon katanya ini di tahun 1990-an.
Mungkin pada saat itu kondisi Makassar juga masih belum seperti sekarang. Mungkin masih banyak daerah yang minim dengan penerangan dan juga penduduk masih sepi. Tapi terlepas dari itu guys, saran aku ketika kalian pengen keluar rumah, mau kalian laki-laki, mau kalian perempuan, kalau bisa usahakan pergi bersama teman kalian. Jangan berjalan sendiri di tempat yang gelap ataupun sepi, karena orang-orang jahat hanya menunggu kesempatan. So, kalian harus selalu hati-hati. Tapi ada versi lain yang juga lumayan populer pada saat itu, bahwa ketika setelah diperkosa, Sumiati itu sebenarnya tidak dibunuh, melainkan Sumiati ditinggalkan begitu saja. Tetapi karena tidak sanggup menahan malu karena Sumiati hamil, akhirnya Sumiati pun bunuh diri, karena tidak tahan dengan cibiran-cibiran orang di sekitar dia. Ini sangat disayangkan sih guys, karena menurutku korban utamanya perempuan itu masih sangat erat dengan seksisme, di mana dia harusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan orang-orang di sekitar dia. Justru terkadang dia harus menjadi korban lagi karena kelakuan orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi mungkin ini nggak nyambung sama videonya, tapi aku pengen bilang aja kalau misalkan kita harus lebih wise dengan apa yang kita lakukan. Kita harus lebih sadar dengan kelemahan seseorang, sesuatu yang menimpa orang lain, karena kita nggak pernah tahu. There's so many possibilities in life. Banyak banget kemungkinan di hidup ini. So, be a decent human being. Jadi manusia yang baik aja. Dalam versi yang kedua ini, jadi Sumiati sudah ditemukan bunuh diri dan mayatnya itu dibawa ke sebuah kawasan pemakaman umum yang bernama Barowanging. Jadi ini adalah dua versi yang populer terhadap asal-usul kehadiran hantu Sumiati. Meski sudah menjadi urban legend sejak tahun 1990-an, hantu Sumiati ini masih sangat lekat dengan masyarakat. Karena meski banyak orang yang menganggap bahwa kisah ini hanya karangan saja dan tidak nyata, tetapi rasa takut yang diciptakan oleh setan Sumiati itu nyata. Dikabarkan hantu Sumiati ini adalah sosok perempuan yang sangat cantik, berhidung mancung, berkulit bersih putih, dan memiliki rambut indah yang panjang. Saking seramnya tahun 90-an, orang-orang itu takut keluar rumah ketika sudah malam hari, apalagi sudah di atas pukul 9 malam. Mereka mengatakan bahwa hantu Sumiati sampai sekarang belum beristirahat dengan tenang dan akan membalaskan dendamnya. Ini kembali lagi dengan kepercayaan masing-masing. Kalian boleh percaya atau kalian boleh menganggap ini hanya sebuah hiburan saja. Karena sudah menjadi urban legend yang ada di Makassar, kisah Daru Sumiati pernah diangkat ke sebuah layar lebar produksi lokal. Kalau tidak salah, film ini direktornya adalah Mas Rere. Mohon maaf kalau aku salah. Di film itu dikisahkan sosok Sumiati yang cantik menjadi korban pelecehan seksual, sampai akhirnya dia menjadi arwah gentayangan yang menghantui kota Makassar. Sampai saat video ini dibuat, cerita hantu Sumiati masih didongengkan oleh orang-orang yang ada di Makassar dan sekitarnya. Kita cuma bisa berharap bahwa cerita ini hanya fiksi belaka, tetapi jika memang benar hal ini terjadi, maka kalian harus berhati-hati karena hantu Sumiati tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Oke guys, sekian cerita urban legend hantu Sumiati. Aku yakin di setiap daerah itu punya cerita horornya sendiri-sendiri. Kalau di daerah kalian ada mitos-mitos atau cerita-cerita seperti ini, please kalian tuliskan di bawah. Atau kalau kalian ada ide, kita bisa buat video-video mengenai hantu-hantu yang ada di daerah kalian. Satu lagi, please kalian subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video seperti ini. Dan hopefully aku bisa upload video setiap hari. Kalau boleh kalian tolong share juga ke media sosial kalian. Dan kasih tahu aku masukan atau kritik apapun, please taruh di komentar di bawah. Atau kalian bisa follow aku di media sosial yang juga akan aku tulis di description. Alright guys, see you in the next video. Bye.